Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Malam ini sebelum memasuki peraduan malam, sejenak kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Allah Tritunggal yang masih memelihara kehidupan kami hingga pada detik ini, hingga kami dapat berkumpul di tempat kami masing-masing dan kami hendak mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami agar kami dapat menyerah firman-Mu dengan baik dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan bagi kita malam ini sesuai bacaan malam dalam Almanak HKBP 10 Juli 2023, Roma 15 ayat 14 sampai 21 dan menjadi ayat pembimbing renungan ayat 17 terjemahan baru 2. Jadi, dalam Kristus Yesus, aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Bermegah di dalam Kristus. Dari nats hari ini, kita hendak belajar dari Paulus bahwa pelayanan bukan memegahkan diri kita sendiri, tetapi memegahkan Kristus. Pelayanan yang Paulus lakukan bagi Allah adalah pelayanan yang bermegah di dalam Kristus. Di dalam Filipi 3 ayat 3, ia juga menguraikan bahwa jemaat Filipi atau kita sendiri tidak hidup menurut hal-hal yang lahiriah, tetapi hal-hal yang spiritual, yaitu bermegah di dalam Kristus. Kata bermegah di dalam Roma 15 ayat 17 dan Filipi 3 ayat 3 memiliki akar Yunani yang sama, yaitu kauchomai, yang berarti bermegah, bersukacita, dan lain-lain. Berarti hidup dan pelayanan kita ditunjukkan untuk memuliakan Allah. Apa prinsip pelayanan Paulus? Ia berprinsip melayani Injil di wilayah yang belum pernah menjangkau atau dijangkau atau dijamah orang lain. Paulus rela keluar dari Yerusalem atau pusat kehidupan budaya agama Yahudi saat itu dan melakukan perjalanan misi ke daerah-daerah yang baru di wilayah kafir. Kadang tanpa sadar, kita memiliki kebanggaan semua akan status gereja dan pelayanan kita. Kita ingin bertahan di tempat yang di dalamnya kita merasa akrab, nyaman, bangga, bahkan berhasil. Pelayanan dalam panggilan dan penyertaan Tuhan memang tidak akan membuat kita kecewa ataupun menyesal. Sebagai Kristen pelayan Injil, hidup kita tidak luput dari tantangan. Panggilan yang jelas dan penyertaan Tuhan akan membuat kita kuat, berjuang, dan pada waktunya menuai penuh sukacita. Sahabat renungan malam Shalom, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita bersukacita di dalam hidup dan pelayanan kita kepada Tuhan? Prinsip sukacita di dalam pelayanan kita adalah karena kita sudah ditebus oleh Kristus. Maka segenap hidup kita dipergunakan untuk melayaninya. Oleh sebab itu tidak ada kata terpaksa di dalam hidup dan pelayanan kita ketika kita harus menderita baginya. Paulus rela menderita tatkala ia harus memberitakan Injil. Semuanya itu dilakukan bagi Allah. Dan dia bermegah atau bersukacita di dalam Kristus. Sahabat renungan malam Shalom, yang dapat kita petik dari renungan malam ini melalui wujud sukacita Paulus di dalam Kristus melalui pelayanannya, yaitu pertama, sukacita pelayanannya di dalam Kristus ditunjukkan melalui ketaatannya menjadi saksi Kristus, melalui perkataan dan perbuatan. Yang kedua, sukacita pelayanannya di dalam Kristus ditunjukkan melalui kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga, sukacita pelayanannya di dalam Kristus
ditunjukkan melalui ketaatannya memberitakan Injil. Injil Kristus Tuhan kita. Amin, kita berdoa. Terpujilah Allah Tritunggal yang masih memelihara kehidupan kami hingga pada detik ini. Saat sebentar kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Engkau berkati hati dan pikiran kami, agar kami layak menerima berkat-Mu dan kami dapat melakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami dan menjadi teladan dan bermegah atas Kristus untuk pelayanan kami di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Tuhan, saat sebentar kami akan beristirahat di tempat tidur kami masing-masing, kiranya Engkau berkati kami, jauhkan kami dari mara bahaya, agar kami dapat bangun dari tidur kami dengan keadaan sukacita dan bisa berkumpul bersama dengan keluarga yang kami sayangi. Begitu banyak dosa yang kami perbuat, kiranya Engkau hapuskan agar kami semakin layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.